Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin kue lapis beras. Jadi ini komposisinya tepung beras. Ini mudah aja bikinnya, terus dia juga lebih nggak lengket, terus bisa berlayer juga seperti ini. Warnanya bisa dikombinasiin sesuai selera aja. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Baiklah, langkah pertama kita mau pakai hampir 1,5 liter santan kekentalan sedang. Kalau saya dari 1 butir kelapa, kemudian tambahkan gula pasir, lalu dimasak bersama dengan garam sampai dia larut semua. Boleh ditambahkan juga dengan daun pandan biar lebih wangi. Dimasak sampai panas, sampai larut semua, sampai daun pandannya lebih layu, jadi harumnya lebih terasa di santannya. Kemudian setelah panas, gak perlu sampai mendidih sih, kalau saya diangkat, kemudian biarkan dia adem dulu. Kita mau beralih ke loyang. Saya pakai loyang bulat ukuran 20 cm, bisa pakai loyang kotak atau loyang apa aja sih. Kemudian dioles dengan sedikit minyak, ratakan sampai ke seluruh bagian dalam loyang. Lalu bagian dasarnya saya mau alasi dengan baking paper, biar nggak lengket dan lebih mudah nanti ngeluarinnya. Kemudian kita beralih lagi ke santan yang tadi sepertinya udah adem, tapi ini nggak adem banget, masih hangat sedikit. Kemudian ini daun pandannya saya ambil, lalu saya mau campurkan bahan yaitu tepung berasnya. Di sini kita pakai tepung beras, biasanya sih yang populer Rose Brand ya, pakai itu, tapi merek apa aja bebas, yang penting tepung beras putih biasa. Ini dimasukkan, kemudian diaduk. Lalu saya juga menambahkan tepung sagu atau tepung tapioka, bisa saling menggantikan, masukkan juga, kemudian diaduk rata lagi sampai benar-benar larut semua, nggak ada yang bergerindil. Dan untuk memastikan sebaiknya sih disaring gitu ya. Ini kita bagi menjadi 2 bagian, nanti mau kita pakaiin warna putih dan hijau, tapi kalau mau pakai warna lain juga boleh-boleh aja. Jadi ini dibagi sama rata ya, kurang lebih sekitar 1350 milian. Udah gitu yang satunya kita pakaiin pasta pandan, secukupnya aja sesuai selera. Diaduk rata, kemudian ini siap untuk kita kukus. Kita siapkan steamer, kukusan yang udah panas, pakai api besar dan dia sudah penuh uap seperti ini. Perhatikan juga air yang di bawahnya jangan sampai kering ya. Kemudian loyangnya kita taruh, lalu kita mau step pertama layer hijau. Ini per layer saya sekitar 125 ml, atau kalau mau dikira-kira aja pakai gelas kecil seperti ini, misalnya seperti saya pakai gelas kecil ini, kurang lebih isinya sekitar 120 ml. Itu ketebalannya udah lumayan lah, atau kalau mau lebih tipis boleh juga dikurangin. Ini untuk ukuran loyang 20 cm ya. Lakukan terus selang-seling seperti ini, setiap lapis dikukus selama 3-4 menit. Kemudian dibuka lalu dituang lagi, dan jangan lupa setiap mau tuang adonan cairnya harus diaduk dulu karena sifatnya tepung beras kan pasti mengendap ya. Udah gitu dilakukan seperti ini sampai selesai, sampai semua adonan cairnya habis.
Dan ini jadi layer terakhir, ternyata masih sisa sedikit yang putihnya, jadi nggak kekukus semua, jadi bisa nanti disisihkan di mangkok terus kukus terpisah. Putihnya masih sisa sedikit dan hijau juga masih sisa sedikit. Ini pas sampai penuh seperti ini. Udah gitu, ini dikukus terakhir itu kita kukus selama 25 menit. Dan ini air bagian bawahnya saya tambahin, khawatir kering, dan dikukus lagi selama 20-25 menit lah. Dan ini dia hasilnya yang sudah matang. Tinggal kita tunggu adem dulu, baru kita keluarkan dari loyangnya. Cara ngeluarinnya gampang aja, disisir dulu bagian pinggirannya dengan spatula tipis yang boleh dioles minyak sedikit biar dia nggak lengket. Kemudian tinggal dibalikin aja, dan ngebalikinnya juga seperti ngebalikin puding ya, harus dikasih rongga udara jadi dia jatuh sendiri. Udah deh, tinggal kita potong-potong. Ini rasanya legit karena tepung beras dan santan itu sendiri, kemudian manisnya pas, lalu kemudian layernya juga lumayan ngebentuk ya. Mungkin kalau warnanya bisa lebih tua lebih kelihatan. Terus kemudian teksturnya dia lebih nggak lengket dan gurih sih menurut aku, ada gurih-gurihnya, terus ada manisnya juga, manisnya dominan ya. Dan ini enak banget, bikinnya gampang, cuman perlu kesabaran aja per layernya itu, tapi menurut aku nggak lama-lama banget sih. Dan ini bisa dilihat seperti ini, tiap layernya bisa disobek. Dicoba di rumah ya. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar yang punya ide variasi kue basah atau jajanan pasar apalagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.